Salam saudara, salam damai sejahtera dalam Kristus Yesus. Saudaraku, Alkitab mencatat sebuah peristiwa yang sangat penting dan luar biasa. Di dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33. Nah, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk segera naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang, ya, di Danau Galilea. Nah, pada waktu beberapa mil ketika mereka sudah mulai di tengah danau itu, tiba-tiba angin sakal datang. Angin sakal artinya angin yang kencang yang berasal dari depan perahu mereka. Dia membawa air naik ke atas yang membuat murid-murid ini menjadi kepayahan untuk melajukan akan perahu itu. Bahkan dari buku yang pernah saya baca, angin itu bisa membawa air naik sampai ketinggian 27 meter. Bayangin, perahu murid-muridnya itu dibawa naik oleh air itu, oleh ombak itu ke atas sampai 20 sekian meter, dan tiba-tiba ombak itu menghilang dan perahu itu dibanting ke bawah. Bahkan saya coba bisa bayangkan ketika ombak itu naik 20 meter sekian, saudara, dan perahu itu ada di bawah, maka perahu itu dimakan oleh ombak dan diguling-gulingkan. Nggak heran kalau murid-murid yang sudah pengalaman itu ketakutan. Nah, saudara, di danau itu bukan hanya ada perahu murid Yesus, tetapi ada juga para pencari ikan yang juga punya perahu di danau itu. Gelombang yang besar itu menghajar semua perahu yang ada di danau itu. Ini artinya begini, setiap orang itu punya gelombang besar sendiri dalam hidupnya. Apakah itu orang yang percaya kepada Yesus, ataukah itu orang yang tidak percaya kepada Yesus? Saat kita percaya kepada Yesus, Tuhan tidak berjanji bahwa hidup kita akan mulus. Tidak, tapi Dia berjanji menyertai kita dan membuat kita menang dalam menghadapi semua tantangan dalam hidup kita. Nah, yang menjadi masalah adalah orang-orang percaya. Kenapa masalahnya? Di sini, beberapa orang berkata, Tuhan, aku udah sungguh-sungguh sama Tuhan. Aku sudah serius ke gereja, berdoa, kasih perpuluhan, menghormati orang tua. Tapi kenapa kejadian masalah yang besar ini menimpa aku? Tapi kenapa aku ngalami hal-hal yang aku tidak inginkan? Kenapa ini terjadi dalam hidupku? Saudara, sekali lagi, Tuhan tidak menjanjikan jalan mulus saat kita ikutin perintah Tuhan, tapi Ia menjanjikan penyertaan dan kekuatannya sehingga kita mampu. Nah, saudaraku, perhatikan ini, 12 murid, dia ketakutan menghadapi tantangan. Bahkan itu adalah sebuah tempat di mana dia biasa. Tapi kali itu gelombang yang besar membuat mereka histeris berteriak-teriak. Coba bisa bayangin, 12 pria gagah berteriak-teriak di dalam perahu secara bersamaan. Itu menggoncangkan, dan mungkin itu sesuatu yang sangat lucu. Tapi itulah kenyataan, bahwa tantangan kehidupan, beban bisa membuat siapapun berteriak. Tapi yang kita bersyukur di sini adalah Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Yesus, Dia berjalan di atas gelombang yang besar itu, menunjukkan bahwa Dia berkuasa atas semua masalah yang kita hadapi. Nah, kalau nanti kita baca di situ, ya, dalam gelombang yang besar itu, Yesus berdiri di sana dan murid-muridnya tambah ketakutan karena dia menyangka Yesus hantu. Mereka berteriak-teriak itu hantu. Lalu Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, ini aku. Nah, saya ingin kita melihat satu kisah yang penting untuk kita perhatikan.
ayat yang ke-28. Lalu Petrus berseru dan menjawab Yesus, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Wow, saudara, Petrus bilang sama Yesus, "Kalau itu Engkau, izinkan aku jalan di atas air mendapatkan Engkau." Lalu Yesus bilang, "Kemarilah, datanglah." Saudaraku, ini penting. Yesus ingin berkata kepada kita itu begini, keinginan kita untuk menaklukkan semua masalah, semua gelombang kehidupan yang besar itu, berjalan di atasnya, menaklukkan itu semua, itu adalah keinginan Tuhan. Pada waktu Petrus minta, "Kalau boleh Tuhan, izinkan aku datang menghampirimu, berjalan di atas air." Jawaban Yesus, "Datanglah, kemarilah." Karena itu memang hatinya Tuhan. Dia ingin saudara dan kita mengatakan hal yang sama. "Izinkan aku berjalan di atas air bersama dengan Engkau, mendapatkan Engkau." Dan Tuhan akan selalu berkata, "Datanglah, datanglah." Saudaraku, ini keren banget. Ini keren. Tapi ingat bahwa percaya itu sama dengan bertindak. Tahu banyak belum tentu beriman. Beriman itu bertindak. Ketika Yesus berkata, "Mari datanglah," maka Petrus mulai melangkahkan kakinya keluar dari perahu. Ketika ia mulai menjejakkan satu kaki di air, kita semua bisa lakukan itu. Satu kaki di perahu, satu kaki di air, dengan tangan berpegang kepada tiang daripada perahu itu. Kita bisa lakukan. Tapi Tuhan meminta kita untuk melangkah kedua-duanya masuk dalam air. Ini diperlukan keberanian untuk percaya kepada panggilan Tuhan, percaya kepada firman Tuhan. Dan Petrus tanpa ragu, dia mulai melangkahkan kaki yang berikutnya, sehingga akhirnya kedua-dua kakinya ada di atas air. Dan saat itulah dia mulai berjalan mengikuti panggilan Tuhan atasnya. Datanglah kemari, berjalanlah di atas masalah-masalah. Dan Tuhan yang sama sekarang sedang memerintahkan saudara untuk melangkahkan kakimu, bukan hanya satu kaki, tapi kedua kakimu, untuk berjalan di atas masalah dengan berani percaya kepada perkataan Tuhan. Tuhan akan dimuliakan melalui hidup saudara dan saya, karena kita mempercayai akan firman-Nya. Dan perhatikan, Petrus menaklukkan gelombang terbesar dalam hidupnya. Ia berjalan di atas air. Bahkan kita tahu, dalam kelemahannya ketika dia mulai menyadari betapa besarnya gelombang itu dan dia mulai ketakutan. Kita perhatikan, ketakutannya membawa dia tenggelam, membawa dia mengalami tenggelam. Dan Petrus berseru, "Tuhan, tolong aku." Sebuah doa yang simpel. Dan Yesus telinganya tidak kurang untuk mendengar, dan tangannya tidak kurang panjang untuk mengangkat kita. Yesus selalu meraih tangan Petrus, dan Yesus meraih tangan saudara dan saya untuk mengangkat kita kembali dari ketenggelaman kita, untuk didirikan di atas gelombang-gelombang masalah dan menaklukkannya. Ingat ini, permintaan Petrus adalah hati Tuhan. Permintaan dan keinginan saudara dan saya untuk berjalan di atas masalah dan menaklukkannya adalah keinginan Tuhan. Itu naluri yang Tuhan berikan kepada kita untuk menaklukkan. Saudaraku, berani percaya. Dan orang-orang yang berani percaya, yang melangkah dan hidupi firman Tuhan, orang-orang inilah yang akan melihat dan mengalami mujizat-mujizat Tuhan, bahkan di tengah-tengah dunia yang paling sulit sekalipun.
Selamat menikmati mujizat Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.